Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan hadirat, alhamdulillah wa syukurillah pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti kajian tafsir. Semoga hadirnya kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih di surah Ali Imran. Silakan buka surah Ali Imran ya, ayat yang ke-169 sampai 170 ya. Surah Ali Imran ayat 179 sampai 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang berbahagia, ayat yang kita baca tadi adalah ayat yang menceritakan tentang ya, balasan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah, lalu terbunuh, meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkannya di alam barzakh penuh dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masih lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, tentang orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang, para sahabat yang berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendapatkan ya, kebahagiaannya di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wala tahsabanna, dan janganlah kamu mengira
alladzina qutilu, orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, amwata, mereka semuanya mati, bal ahyaun, tidak, kata Allah, tetapi mereka ahyaun, hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaquna, mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menarik untuk kita tadabburi bersama, bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah, artinya dalam konteks ini adalah orang yang syahid. Orang yang syahid, yang meninggal dunia ketika berperang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qatalah, Rasulullah mengatakan, man qatalah litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam rangka meninggikan agama Allah, maka dia adalah orang yang berada di jalan Allah. Dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang konsep di akhirat, di alam barzakh, dan konsep nanti di akhirat. Orang yang berjuang, berperang di jalan Allah. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya tidak sia-sia perjuangannya. Mereka semuanya akan diberikan keutamaan-keutamaan syahid. Nah, sebelum masuk kepada keutamaannya juga, ada juga di dalam surah Al-Baqarah. Silakan buka surah Al-Baqarah. Silakan buka surah Al-Baqarah juz yang kedua. Dalam surah Al-Baqarah, sebentar saya lupa ayatnya. Al-Baqarah ayat yang ke Al-Baqarah 154. Silakan buka 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan bagi orang yang berjuang, berperang di jalan Allah, amwat, mereka akan mati. Bal ahyaun, mereka semuanya akan hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak merasakannya. Ini sangat luar biasa ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dalam konteks ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali orang yang meninggal dunia dalam kesyahidannya. Lalu apa keutamaan-keutamaan? Nah, ini penting. Keutamaan orang yang berjuang di jalan Allah, berperang kemudian syahid. Ini ada beberapa hadis Rasulullah SAW bahwa dalam hadis Muslim disebutkan anna arwahahum
fi jawfi tairin khudr laha qanadil mu'allaqah bil arsh tasrah minal jannah haitsu sya'at summa ta'wi ila tilka al qanadil. Bahwa ya roh-roh mujahidin itu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu, mereka berada di dalam tubuh burung-burung yang hijau di surga, Masya Allah, yang memiliki apa? Pelita-pelita yang bergantung di aras. Mereka bebas terbang berkelana di surga kemana saja mereka kehendaki. Kemudian ya kembali ke pelita-pelita tersebut. Maka ini sangat luar biasa ya, tentang ya keistimewaan orang yang meninggal dunia, ya orang yang meninggal dunia syahid. Bahkan disebutkan juga dalam hadis yang lainnya bahwa sebelum darah mereka ini ya jatuh ke tanah, Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Selain daripada itu apa? Dia akan diberikan wewenang, diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Masya Allah, 70 anggotanya masuk neraka. Mujahid nih, dia mampu memberikan syafaat pada 70 anggota keluarganya. Selain daripada itu apa? Dinikahkan dengan bidadari. Masya Allah, luar biasa nih Pak, bidadari nih Pak, dinikahkan dengan 70 bidadari, ya kan? Bidadari luar biasa cantiknya Pak. Kalau dia ngomong saja, Assalamualaikum saja, itu udah kelepek-kelepek. Laki-laki. Ini sangat luar biasa. Ya kan? Matanya bulat, badannya tinggi, tingginya 70 hasta atau 60 hasta, sama seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah, kayak pohon kelapa ya. Masya Allah, jernih, putih jernih, glowing, lebih lagi dari glowing, Pak. Kalau minum nih Pak, nampak air itu Pak, ngalir. Ini cantiknya luar biasa Pak. Ya, dinikahkan dengan 70 itu Pak. Itu baru ya, baru masuk surga ini Pak. Dan bidadari itu rata-rata ya langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seketika, langsung jadi. Jadi bukan diasuh dulu lahir kecil, enggak, langsung. Dan bidadari ini kembali ya seperti gadis terus Pak. Masya Allah. Ini dalam hadis nih, bukan bercandanya. Nah ini sangat luar biasa. Maka ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu ketika masuk surga apa ini? Dapat apa? Nah, bidadari. Ibu-ibu yang masuk surga nanti akan dipertemukan dengan suaminya. Kira-kira bapak-bapak siap ketemu lagi Pak? Ibu-ibu siap ketemu lagi suaminya? Dan itu difarmak oleh Allah Subhanahu wa taala 300 kali lipat lebih cantik dari bidadari. Masya Allah.
Jadi ibu-ibu menjadi penghulunya bidadari nanti. Dari 70 itu ketuanya ibu nanti di sana. Masya Allah. Jadi bapak-bapak yang di dunia ini susah mau nambah, tak dapat izin, nah nanti nunggu di surga. Tapi nanti di surga itu sudah tak ada lagi sifat ghil. Sudah tidak ada lagi. Dan laki-laki yang masuk ke dalam surga dilayani oleh 300 bidadari. Masya Allah. Dengan membawa 300 piring dan 300 minuman yang berbeda-beda. Kemudian apa? Diminum, dimakan, habis itu lapar lagi, makan lagi, terus kemana larinya makanan itu, minuman itu? Ya, dia hilang lari melalui keringat-keringatnya. Ya, cukup apa? Saja lapar lagi, makan lagi. Memang kenikmatan itu Pak. Mau apa saja ada. Masya Allah. Itu kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, nah ini lain lagi nih Pak. Nah, kalau masuk surga luar biasa. Kenikmatannya luas sekali surga itu. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah meninggal dunia seperti itu. Ya, masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya 170-nya Allah katakan dalam surah Ali Imran, farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira disebabkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Dan mereka sangat girang. Ya, hati-hati mereka sangat-sangat senang terhadap orang-orang yang masih tinggal ya, di belakang yang belum menyusul mereka. Apa itu? Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan juga tidak pula bersedih. Nah, orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, meninggal dunia, bagi kita itu kasihannya, tapi bagi mereka itu kenikmatan. Nah, prinsipnya adalah berjihad di jalan Allah. Nah, untuk berbicara tentang berjihad, bagaimana syarat dan ketentuannya, ini ada. Jadi tidak sembarang orang apa? Ya berjihad saja. Ada ketetapannya. Harus mendapatkan izin dari ya pemerintah yang sah. Nah, kalau saudara kita di Palestina itu syahid, jihad fi sabilillah, memperjuangkan ya nyawa mereka, harta mereka. Kalau di Indonesia tak ada jihad fi sabilillah, ya kan? Tidak ada. Ya, belum ada apa? Berperang di jalan Allah dengan konteks seperti ini tidak ada. Ya. Karena apa? Negara aman gitu. Nah, ketika ini kan ayat berbicara tentang konsep apa? Konsepnya adalah konsep perang Uhud sebelumnya. Nah, mereka semuanya yang meninggal dunia itu syahid dan mereka akan masuk ke dalam surga. Nah, berikutnya bagaimana dengan orang yang meninggal dunia? Ada di antara mereka yang dikategorikan syahid. Nah, tetapi dia berbeda dengan syahid fisabilillah ya Pak, yang berperang di jalan Allah. Tapi ada syahid dikategorikan syahid. Siapa saja orang yang meninggal dunia dikategorikan syahid. Syahid dalam kematiannya. Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Dalam hadis disebutkan apa? Orang yang meninggal dunia karena dia membela, menjaga hartanya.
dia syahid. Jadi misalnya ada, ya, nauzubillah, ada perampok misalnya kan, ya, dia ingin mengambil hartanya, kemudian dia, ya, berusaha untuk, ya, mempertahankan, lalu dia terbunuh, fahuwa syahid. Dia termasuk syahid. Kemudian apa? Orang yang, ya, membela nyawanya, membela harga dirinya, fahuwa syahid. Nah, ada juga orang, dalam riwayat juga disebutkan apa? Orang yang meninggal dunia dalam kondisi ketimpa bangunan. Nah, meninggal dunia ketimpa bangunan, dia termasuk syahid. Ya. Jadi orang yang mungkin bangun apa, bongkar bangunan apa, ya, dia kejatuhan, ya, tembok, meninggal dunia, syahid. Kemudian apa? Orang yang meninggal dunia karena sakit perut, karena sakit perut, juga syahid. Sakit apa? Sakit perut, itu juga syahid. Begitu juga wanita yang melahirkan, ya, kategorinya seperti itu, melahirkan meninggal dunia, fahuwa syahid. Ya, dia kategorinya syahid. Kan banyak ya ibu-ibu, ya, ini perjuangan ibu-ibu ini luar biasa, ya, hamil, melahirkan, dan ketika melahirkan meninggal dunia. Ada yang ibunya meninggal, anaknya hidup, ada dua-duanya. Masya Allah, perjuangan luar biasa. Ini adalah bagian dari, ya, perjuangan juga. Ya, ibu-ibu perjuangannya tidak diwajibkan jihad fisabilillah, tapi di antara jihadnya itu adalah ketika dia hamil dan melahirkan, ya, berjihad di rumah, berjihad di dalam mendidik anak-anaknya, dan seterusnya. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, kategorinya adalah, ya, jihad fi sabilillah. Nah, maka orang yang, ya, masuk ke dalam surga itu ternyata, ya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Mereka semuanya berjihad di jalan Allah, syahid dalam konteks perjuangan, peperangan, syahid dia. Ada juga yang tidak, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini perlu juga kita jelaskan tentang, ya, husnul khotimah. Sebenarnya seperti apa konsep husnul khotimah? Nah, husnul khotimah ini adalah orang yang meninggal dunia dalam, ya, kondisi, ya, berada dalam kebaikan. Akhir hayatnya adalah akhir hayat yang terbaik. Biasanya kita berpikir tentang apa husnul khotimah ini, orang yang meninggal dunia dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa, dalam melakukan amal ibadah. Biasanya begitu ya, baca Quran, itu bagus, itu juga bagian dari itu. Tapi bukan hanya, ya, itu makna dari husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita hidup dalam ketaatan, hidup di dalam jalan dakwah, di jalan kebaikan, dalam jalan ketaatan. Ya, yang harus kita jadikan adalah bagaimana setiap saat dan waktunya kita terus melakukan kebaikan,
walaupun misalnya kita meninggal dunia, walaupun kita tidak dalam keadaan ibadah, tetap kategorinya husnul khotimah. Contoh seperti apa? Nabi SAW meninggal dunianya di rumah, ya kan? Hari apa Nabi? Hari Senin. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan bahwa meninggal dunia di hari Jumat, malam Jumat, itu tanda husnul khotimah, dibebaskan dari siksa alam barzah. Tapi juga ada juga yang di malam di hari Senin, malam Senin dan seterusnya. Nah, ukuran husnul khotimahnya itu adalah kebaikan yang selalu dia lakukan sampai dia wafat, istiqomah. Itu yang sangat penting. Maka dalam hadis disebutkan, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan memperkerjakannya. Ini menarik. Jika Allah inginkan seorang hamba itu menjadi baik, maka dia akan dipekerjakan oleh Allah. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Qila wa kaifa ista'malahu ya Rasulullah?" Bagaimana caranya Allah mempekerjakan hambanya? Ya Rasul, bagaimana caranya Allah mempekerjakan hamba? Maka apa kata Rasulullah SAW? Yuwaffiquhu li'amalin salihin qoblal maut. Hamba ini akan dibimbing langsung oleh Allah untuk melakukan kebaikan, ketaatan sampai dia meninggal dunia. Masya Allah. Jadi tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita hamba yang terbaik, maka kita akan diistiqomahkan oleh Allah melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu kita dijaga istiqomah. Itu tanda bahwa kita diharapkan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ista'malahu, dipekerjakan, ya, menggunakan dipekerjakan. Ibarat kita menjadi pegawai, bekerja suatu tempat, lalu kemudian kita bekerja terus. Kan syarat ketentuannya ada. Ya, ada kewajiban melaksanakan tugasnya apa saja, gajinya ada juga, dan konsisten. Berangkat datang jam 7, pulang jam 4 misalnya. Itu konsisten. Dijaga terus. Ya, pegawai itu ada supervisornya, ada ARD-nya, ada macam-macam. Nah, ternyata orang yang Allah inginkan kebaikan itu, Allah akan pekerjakan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dia dalam ketaatan, terus dia sampai akhir hayatnya. Ini yang kita cari sebenarnya. Ya, kita ini istiqomah sampai meninggal dunia. Karena banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang itu sudah mulai kehilangan arah. Ya, yang sebelumnya dia baik, taat, setelah itu dia lari, menyimpang. Dan ini kejadian nyata. Kejadian nyata Bapak Ibu. Yang sebelumnya orangnya baik ya, bukan orang sini Pak, orang jauh. Ya, orangnya baik. Dia pensiunan. Ya. Dan ternyata sebelumnya dia taat, gara-gara pertemanan, ngobrol sana ngobrol sini Pak. Ada yang ngajak-ngajak main judol Pak. Zona nih Pak, ini kisah nyata. Habis hartanya,
habis hartanya. Gara-gara judul ini, Pak. Oh, judul terus sampai habis. Sampai habis, surat Tanah habis. Ini habis. Jual semuanya, Pak. Penasaran terus deh, Pak. Menang sekali tapi rugi berkali-kali, Pak. Ratusan juta. Masya Allah. Akhirnya apa? Ya. Dia meninggal dunia, Pak. Dalam kondisi apa? Ya. Bertaruh di judulnya itu, Pak. Allah. Banyak kejadian. Jadi sebelumnya baik, tapi ternyata di akhir hayat yang melakukan dosa besar. Apa itu? Judul. Bertaruh, taruhan. Ya. Judi online. Nah, ini banyak kejadian-kejadian. Makanya kita berharap terus minta kepada Allah supaya apa? Allah bimbing kita dalam kebaikan, ketaatan. Yang awalnya bisa jadi apa? Ya nyoba-nyoba. Nah, kan cuma 1.000, kan 2.000, terus kecil. Ya, inilah hebatnya setan. Ya, membisikkan kebaikan, seakan-akan baik, ya, tetapi apa? Menjerumuskan. Nah, dalam hadis tadi disebutkan bahwa orang yang baik itu akan, ya Allah inginkan dia menjadi orang baik, maka Allah akan tuntun terus dia sampai apa? Sampai meninggal dunia. Karena kita akan meninggal dunia tergantung dari kebiasaan kita. Ya, kita biasa dalam kebaikan, ketaatan. Ya kan? Itu ternyata apa? Ya, Allah akan matikan kita dalam kondisi seperti itu. Ya, tapi kalau udah keburukan terus itu, nah, maka Allah akan matikan juga dalam keburukan seperti itu. Nah, maka ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita minta, maka surah Al-Fatihah selalu kita baca kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdina, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus. Padahal kita ini muslim, sudah mukmin, tapi ternyata kita selalu dimintakan, maka wajib kita baca Al-Fatihah dalam sholat. Setiap rakaatnya baca. Karena itu pentingnya kita apa? Ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berat, Pak, dengan kondisi yang sekarang ini, Pak. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansabu, ya, berkorban pada, ya, berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, perbuatan kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fastanibuhu, jauhi la'allakum tuflihun. Nah, maka ya, kembali pada ayat tadi bahwa mujahid itu sangat luar biasa keutamaannya. Dia akan masuk ke dalam surga, cepat dia masuk, kecuali kalau ada tunggakan hutang. Kalau ada, maka orang yang berjuang dimanapun itu, baik berjuang secara umum atau yang berjihad di jalan Allah, dua saja. Pertama, perbaiki niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, bebaskan hutang. Karena orang yang berhutang, walaupun dia mujahid, syahid dia belum bisa langsung masuk ke dalam surga. Kenapa? Masih tertahan dulu, nunggu lunas. Nah ini, dan ini memang berat, ya. Nah, maka kecuali bagi orang yang dihutangi, ya dia masih hidup, melepaskan hutangnya, maka lepas semuanya. Maka ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Ibu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
orang mati itu Al-Fatihah menjadi pakaian orang mati dan kubur. Gimana Pak? Mohon maaf Pak. Al-Fatihah itu menjadi pakaian orang mati dan kubur. Akikah. Oh, Al-Fatihah. Iya, iya. Iya. Ya, jadi orang yang meninggal dunia nih Pak. Orang yang meninggal dunia akan ada ya amal-amalnya yang mengikutinya. Nah, ini ada amal juga berupa harta atau ya perbuatan. Ya, termasuk yang akan menjadi syafaat, pemberi syafaat nih Pak pada orang yang meninggal dunia. Yang pertama nih Pak adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an nih Pak. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, bersahabat dengan Al-Qur'an. Al-Fatihah itu adalah bagian dari Al-Qur'anul Karim. Silakan baca. Mungkin kan kita tidak bisa langsung banyak baca, ya kan 30 juz. Tapi paling tidak beberapa ayat-ayat Al-Quran, surah-surah pendek baca. Al-Fatihah kita baca terus. Nah, ada 4 surah nih Pak, kita amalkan terus. Ya kan, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, dan surah Al-Muluk. Kalau kita amalkan, insya Allah selamat dari siksa kubur. Khususnya surah Al-Muluk, baca di malam hari sebelum tidur. Ya, surah Al-Muluk ini cuma 2 halaman saja. Baca, itu Pak yang akan menyelamatkan kita. Al-Quran akan menyelamatkan kita. Kemudian apa? Amal-amal ibadah kita Pak. Infak kita, sedekah kita. Ini juga sama. Walaupun hanya sebiji korma, itu yang akan juga menjadi perisai. Kemudian apa? Puasa kita Pak. Kita puasa, ternyata puasa juga akan menjadi perisai. Puasa wajib atau puasa sunnah. Selain itu apa Pak? Ya, yang akan bermanfaat bagi jenazah. Amal-amal kebaikannya ketika di dunia. Ya, itu akan bermanfaat semuanya Pak. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu berdampak. Amal baik kita itu nanti akan menjadi teman kita di alam barzakh, yang akan menjadi teman kita di akhirat kelak. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Masih ada yang lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menggunakan faktor penting untuk orang menuju istiqomah sehingga dia tidak tergolong sulul muslimah. Gimana pandangan Pak Ustaz? Itu yang tanya kedua Pak Ustaz. Apakah orang mati syahid seperti wabah penyakit kemarin COVID-19 atau kanker yang lain, apakah itu bisa digolongkan orang mati syahid? Iya. Masalah istiqomah ini yang pertama ini erat kaitannya memang dari hati kita. Jadi pintu utama keistiqomahan kita itu adalah hati. Jadi kalau hati kita ini kita isi dengan kebaikan dan kita komitmen untuk menjalankannya, hati kita ini kita komitmen dengan hati kita untuk melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah, maka insya Allah hati kita terus berada dalam kebaikan dan akan dibimbing oleh Allah. Makanya agar kita bisa ibadah, hati kita ini pertama tautkan hati kita dengan masjid. Ini diantara ininya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, sholat berjamaah di masjid. Itu salah satu tandanya.
bahwa hati kita terpaut dengan masjid, sholat berjamaah di masjid, ikut pengajian di masjid, itu dalam rangka menjaga keistiqomahan kita, berteman dengan orang-orang yang soleh, soleha, ya, berada dalam majelis ilmu, ya, yang diucapkannya berusaha untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, untuk pribadi, untuk keluarga, bermasyarakat, dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian atau cara, ya, hati kita dan pengamalan dari anggota tubuh kita. Itu penting untuk menjaga keistiqomahan, karena memang iman itu terkadang naik, kadang turun, tuh, Pak. Ya biasa manusia kan, kadang naiknya turun. Nah, biasanya kalau lagi sedang turun-turunnya kita, nah, datang ke majelis ilmu, paksakan datang ke majelis ilmu, sholat berjamaah, insya Allah naik lagi. Nah, itu terus gitu loh, Pak. Nah, makanya biasanya, Pak, ini salah satu contoh, kalau nanti di bulan Ramadan, ya, kita bersemangat untuk tilawah biasanya, Pak. Kenapa, Pak? Karena ketika kita nanti datang ke masjid, rata-rata megang Quran semuanya. Ya kan, kawan-kawan kita tak ada ngobrol ngalur ngidul yang ini, Al-Quran. Kita termotivasi untuk, itu lingkungan juga sangat penting, Pak. Untuk menjaga keistiqomahan itu butuh kita, ya, bertemu di majelis ilmu, saling mengingatkan. Nah, ini sangat penting, ya, dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua terkait dengan orang yang meninggal dunia karena COVID atau karena penyakit, itu juga bagian, Pak. Ya, juga bagian dalam riwayat juga disebutkan penyakit menular, Pak. Ini juga sama, kategorinya syahid di jalan Allah. Tapi ini kategori tadi, syahid-syahid yang dijelaskan tadi berbeda dengan syahidnya orang yang berperang di jalan Allah. Tapi dikategorikan syahid artinya, ya, dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Bu. Salam. Ini mau tanya soal Al-Quran, surah Al-Fatir ayat 28. Cara membacanya, Ustaz, ini surah Al-Fatir ayat 28 di bait innama yasallaha ibadihil ulama. Kan ini punya nih ada hamzah tapi ada alif, itu punya dibaca atau tidak, Ustaz? Itu ya, surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, penggalan itu, ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, enggak dibaca. Enggak. Itu bukan bagian dari ini. Asal katanya ain lam mim. Ain lam mim, alima ya'lamu. Asal katanya alima ya'lamu, ilman, alimun, satu orang alim, alimani, dua orang alim, jamaknya ulama'u. Asal katanya tuh ulama'u, hamzah saja. Nah, ulama'u, al-ulama'u, jadi tidak ada alifnya. Nah, maksudnya bacanya ibadil ulama gitu. Enggak, kalau berhenti, ya, ini berhenti, ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, gitu dia. Kalau dilanjutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ya. Ya, jadi seperti itu, Bu, ya, cara membacanya. Jadi alifnya tidak dibaca. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Silakan. Ditanya tadi, seorang pendosa
besar, berzina, membunuh orang. Syarat-syarat dalam bakal kamu melaksanakan taubat dan sholat itu seperti apa? Iya. Orang yang menjadi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar ini. Apakah ada taubat baginya? Ada. Rasulullah mengatakan dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam hadis qudsi, "Lau balaghat dzunubuka ananas sama." Seandainya ya bena Adam, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu seluas langit, ya, dosa-dosanya seluas langit. Artinya banyak banget dosanya, Pak. Summastaghfaruni, kemudian kalian datang kepadaku beristighfar, minta pengampunan kepadaku. Ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosa-dosa kalian, tidak peduli sebanyak apapun dosa yang engkau lakukan. Maka kemudian para ulama mengatakan apa? Di antara bentuk agar taubat kita diterima bagi pendosa besar, melakukan dosa besar itu pertama, dia sholat taubat. Sholat taubat, Pak. Ya, berwudu seperti wudu biasa, kemudian melaksanakan sholat. Usolli sunnatat taubah. Ya, lil sunatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah sunat taubat ini, dia beristighfar sebanyak-banyaknya. Minta ya pengampunan kepada Allah, menyesal, tidak mau mengulangi lagi. Itu kan di antara rukun apa? Taubatnya. Ya, menyesal. Salat taubat, istighfar sebanyak-banyaknya, mohon pengampunan kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya. Kalau terkait dengan manusia, dia mesti minta ridho, pengampunan dari manusia. Itu syaratnya. Kalau kita berdosa pada manusia, minta pengampunan kepada Allah, minta juga pengampunan kepada manusia. Ya, karena ya Allah mungkin mengampuni, manusia tidak memaafkan. Ini sangat penting juga, memberikan meminta maaf. Atau misalnya ada orang perampok, taubat ya. Dan maka dia ya minta pengampunan kepada Allah, dan bagi orang yang dirampoknya, dia meminta maaf, mengembalikan hartanya. Ini dia. Nah, poin berikutnya, taubatannya itu adalah dia mengganti perbuatan buruknya dengan perbuatan amal soleh. Ya, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan menghapus ya keburukan yang pernah dilakukannya. Ya, jadi diganti ya, di sebelumnya melakukan ya keburukan, dosa besar, ganti dengan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan. Selain daripada tadi yang disampaikan, insya Allah dengan cara seperti itu ya dosa-dosa ya pendosa tersebut bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika meninggal dunia, dia meninggal dunia dalam keadaan mutmainnah, ya, dalam keadaan memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang baik. Masa lalu ya masa lalu, dan itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya siapa? Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, ya kan? Luar biasa kan? Umar bin Khattab senggol bacok kan gitu kan? Banyak membunuh orang, tapi kemudian beliau ganti, ya, setelah taubatnya diganti dengan apa? Berjihad juga, setara dia, ya, perbuatan buruknya diganti dengan perbuatan
yang baik. Maka insya Allah itu menjadi penyeimbang. Makanya Umar bin Khattab termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Kalau masa lalunya seperti apa? Luar biasa kan? Nah, karena taubatan nasuhanya itu, maka dia dianugerahkan ya surga tanpa hisab. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Pak? Silakan Pak. Ini kaitan dengan syahid ini kan ada syahid dunia, syahid akhirat, dan syahid dunia akhirat. Berbicara aja Ustaz. Ya tadi. Jadi syahid dunia ini ya sebenarnya adalah syahid akhirat. Nah, kalau dikatakan dunia akhirat itu tadi Pak, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tadi ada yang meninggal dunia dalam kondisi sakit perut. Ya, tadi ada yang tenggelam, meninggal dunia karena tenggelam atau karena kebakaran. Itu kategorinya adalah ya dia adalah syahid akhirat saja. Ya. Jadi kategorinya syahid di akhirat. Kalau syahid di dunia itu dia seakan-akan dalam pandangan manusia syahid, tapi bisa jadi apa? Hatinya sebenarnya tidak ada ya keikhlasan pada Allah misalnya. Nah, bisa jadi kategorinya syahid di dunia, tetapi ternyata ada niat yang bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Nah, itu juga ada Pak, itu kategorinya seperti itu. Tapi harapannya, prinsipnya ya kita berharap mudah-mudahan kita selalu berada di jalan Allah. Itu yang paling penting, yang paling utama. Penamaan-penamaan, nah itu bisa saja berbeda-beda. Yang selalu menjadi ya pegangan kita, ikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala apapun yang menjadi ya perbuatan kita, ya amal-amal soleh kita. Dan yang kedua, niatkan itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Itu Pak ya, insyaallah ya, yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.